Duduk saudara sekalian. Baik. Shalom semuanya. Puji Tuhan ya, kita diberi kesehatan, setiap hari Minggu bisa datang ibadah melayani Tuhan. Bersyukur kesempatan yang Tuhan juga masih berikan buat kita semuanya. Saudara, hari ini kita akan bicara satu tema tentang tanpa kompromi. Ya, tanpa kompromi. Nah, saya ajak kita baca dulu dari firman Tuhan. Silakan buka Alkitab kita dari 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai 10. 2 Petrus pasal 2 ayat 6 sampai ayat 10. Oke, sudah menemukan? Saya baca ayat 6, saudara-saudara baca ayat 7. Kita bergantian ya. 2 Petrus pasal 2, saya mulai dengan ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di tengah-tengah di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Sampai di sini dulu kita membaca firman Tuhan. Saudara, kalau pernah menarik satu garis lurus ya, di titik ini misalnya saya tarik garis sampai ke ujung sana, misalnya sampai ke seberang jalan sana gitu ya. Itu kalau saya geser sedikit aja dari sini ya, 1 derajat aja dari sini, itu sampai di ujungnya itu udah nggak 1 derajat, betul nggak? Ya, kalau mau bikin garis lurus tapi saya sengaja geser 1 derajat di titik saya berdiri sampai di ujung sana, itu sudah makin besar. Semakin jalan ke depan, semakin ke depan itu akan semakin melebar itu pergeserannya itu. Bukan 1 derajat lagi, bisa 5, bisa 10 derajat. Tergantung seberapa jauh kita melangkah ke sana. Ya, semakin jauh, semakin bergeser jauh juga gitu. Nah, itulah kira-kira cara kerja kompromi. Kompromi itu tidak dimulai dengan hal besar. Tidak dimulai dengan pergeseran besar, tapi selalu dimulai dengan pergeseran kecil yang kelihatannya nggak berarti, kelihatannya nggak berdampak sekarang, kelihatannya bisa diabaikan, tapi sesungguhnya kalau kita teruskan itu pergeserannya jauh. Semakin jauh kita dari hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Ya. Sebenarnya istilah kompromi sendiri itu bukan hal yang buruk, ya, bukan kata yang negatif, karena kalau orang bersih tegang, ribut gitu, mereka juga perlu kompromi untuk bisa menemukan titik temu, ya kan, untuk berdamai. Itu kompromi yang baik, mengurangi egonya, mengurangi tuntutannya demi bisa damai sama-sama. Tapi bicara di dalam hal kebenaran mengikut Tuhan, kebenaran firman Tuhan, bergeser sedikit aja, hari ini mungkin nggak kerasa apa-apa. Tapi kalau diteruskan, itu tadi pergeseran itu akan membawa jarak yang makin besar, penyimpangannya, pergeserannya. Nah, itulah kenapa kita mesti mewaspadai yang namanya kompromi kecil-kecilan itu tidak bisa ditoleransi juga. Karena kalau dibiarkan, itu akan terus membesar, bergeser, dan terus menjauhkan kita dari satu jalan yang lurus. Kita akan makin menyimpang, makin jalan makin besar celaknya. Sebab itu kita akan belajar hari ini dari kisah Lot yang tadi kita baca, bagaimana kita itu bertahan, mempertahankan hidup di hadapan Tuhan yang lurus di tengah dunia yang bengkok, ya, di tengah dunia yang menyimpang ini. Saudara, kalau lihat hidupnya Lot itu, hidup Lot itu di tengah kota yang sangat buruk,
sangat banyak dosanya. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama, yang sudah baca, saudara mungkin ada gambaran tentang kisah Lot ini. Tapi kalau saudara tidak baca Alkitab, ya nggak tahu kisah Lot, saudara ya nggak ada gambaran apa sih yang terjadi di Sodom, seberapa rusak moral mereka di kota Sodom kira-kira. Ya, nah saya bacakan sedikit ya apa yang terjadi di kota Sodom itu dari Kejadian pasal 19. Saya bacakan 5 ayat saja. Ayat 1 saya bacakan sampai ayat 5 ya. Kedua malaikat itu ya tiba di Sodom. Jadi ada malaikat yang diutus ke kota Sodom pada waktu petang. Lot itu sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan waktu Lot melihat mereka, dia bangun menyongsong mereka, lalu sujud menyembah, mukanya sampai ke tanah. Jadi disembah ini malaikat itu ya. Serta berkata, Tuan-tuan silahkan singgah ke rumah hambamu ini dan bermalam di sini. Basuhlah kakimu, maka besok pagi-pagi Tuhan boleh melanjutkan perjalanan. Nah, jawab malaikat, tidak. Kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena Lot sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, perhatikan, orang-orang laki-laki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota katanya, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Dari yang muda sampai yang tua, semua tidak terkecuali datang mengepung kota itu, rumah itu. Mau ngapain mereka? Alkitab bilang mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawa mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Istilah TB1, kami pakai mereka. Tapi terjemahan TB2 mengatakan, supaya kami menyetubuhi mereka. Saudara, orang-orang di Sodom itu tahu bahwa kedua malaikat itu datang bukan membawa kabar baik, kabar buruk, kabar penghakiman, kabar penghukuman dari Tuhan. Karena dosa mereka sudah begitu menggelisahkan, menyusahkan. Ya, dan itu sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang akan memusnahkan kota itu. Jadi malaikat datang sebenarnya sedang menyampaikan penghukuman itu. Nah, waktu mereka tahu dua malaikat itu datang dengan tujuan yang buruk untuk mereka, mereka bukannya bertobat loh. Ya. Beda dengan kota Niniwe, Yunus datang dengan berita, mereka bertobat. Tapi ini kota, Tuhan datang dengan malaikat akan berikan hukuman, mereka bukannya bertobat, malah mereka lebih ganas lagi. Orang yang diutus Tuhan itu bahkan mau disiksa, mau diperlakukan dengan kekerasan seksual. Ini laki-laki dari muda sampai tua, bahkan seluruh kota katanya tidak terkecuali datang mengepung itu dan bilang, bawa mereka keluar supaya kami menyetubuhi mereka. Oh saudara, ini kan satu gambaran yang sangat bejat ya moralnya ya. Ini laki-laki, dan malaikat itu yang menampakkan diri juga laki-laki. Masa laki-laki menyetubuhi laki-laki? Saudara bisa ada bayangan bagaimana rusaknya kota itu? Kata sodomi yang kita tahu hari ini itu juga dikaitkan dengan kejahatan kota Sodom. Sodomi jadinya. Dan ini situasi lingkungan di tempat di mana Lot itu hidup di situ. Ya. Saudara, sebagai informasi ya, dunia kuno itu sangat mementingkan tamu itu ya. Mereka harus memperlakukan tamu itu dengan hospitality, dengan keramahan gitu. Ya, tamu itu seperti raja yang dilayani, dihormati gitu ya. Bukan hanya oleh tuan rumah, tapi seluruh kota harus melindungi, menjaga tamu yang datang ke tempat mereka. Tetapi Lot itu kan menjalankan perannya dengan baik. Nah, orang-orang sekota ya memperlakukan tamunya dengan buruk. Kalau tamu itu diperlakukan diusir, tamu itu misalnya diperlakukan dengan kasar, apalagi mau disetubuhi, ini sudah gambaran rusaknya satu kota itu gitu. Sampai tamu aja sudah diperlakukan demikian.
Dan ini bukan pertama kali mereka melakukan dosa terhadap tamu. Barangkali sudah sekian besar dosa mereka. Makanya sampai itu sangat terkenal, yang namanya kota Sodom udah identik dengan kekerasan seksual, saudara. Saudara lihat kemerosotan ini ya. Nah, Lot itu sedang mau menyelamatkan kehormatan tamunya. Dua anak gadisnya ini ya saudara ya, itu mau ditukar gitu ya. Jangan kamu apa-apakan tamu ini, tapi ada dua anak gadis di rumahku. Silakan kalian apa-apakan, terserah kalian katanya. Saking menghormati tamu, dan dia tahu kalau tamu ini malaikat dari Tuhan, makanya dia sembah itu. Dia sangat menjaga mereka sampai mengorbankan, siap mengorbankan putrinya, anaknya, anak gadisnya untuk mereka. Nah, sudah bisa bayangkan ya, kota yang demikian jahatnya itu, dan Lot itu hidup di tengah-tengahnya. Mereka berdosa terang-terangan, melawan Tuhan terang-terangan. Apa yang mereka lakukan, kekerasan seksual itu sangat dikutuk oleh Tuhan. Di Alkitab dikutuk. Tapi mereka malah tidak takut hukuman dari Tuhan. Mereka malah lebih beringas lagi. Nah, demikianlah lingkungan di tempat Lot itu hidup. Nah, yang menarik adalah Lot tetap bisa dikatakan sebagai orang yang benar. Mengapa Lot dikatakan orang yang benar? Tadi dibaca di situ ya. Lot, orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, melihat dan mendengar perbuatan mereka setiap hari yang jahat itu. Dia lihat, dia dengar setiap hari kejahatan mereka. Apa yang membuat Lot bisa disebut dengan sebagai orang benar? Alkitab mengatakan hatinya itu menderita melihat kejahatan. Hatinya itu tersiksa dengan kejahatan orang-orang di kota itu, di tempat dia tinggal bersama keluarganya. Saudara, ini sini ada satu prinsip yang sangat penting ya. Ini ciri orang benar. Orang benar itu punya hati seperti hati Tuhan. Hati yang marah kalau ada dosa. Hati yang sedih karena ada dosa. Hati yang menderita melihat orang-orang di sekitarnya itu berdosa, melakukan kejahatan. Dia nggak senang, dia nggak setuju, dia bahkan tidak menikmati itu semuanya. Kadang-kadang kebalikannya di zaman ini ya. Di zaman ini orang kalau berbuat dosa itu kayak bahkan mau dipertontonkan gitu ya, supaya orang menikmati gitu. Itu. Bahkan kalau ada kejahatan, perampokan, perampasan, itu bukan ditolong dulu itu. Itu bahkan kalau bisa divideoin dulu, difoto dulu, nanti diupload gitu ya, supaya ya mungkin maksudnya untuk menyebarkan informasi, tapi juga ada maksud ya supaya viewernya tambah banyak, yang nonton tambah banyak, yang kasih like tambah banyak gitu ya, yang kasih dukungan ke dia juga tambah banyak gitu. Saudara, ini dunia tempat kita tinggal, yang kadang nggak melihat kejahatan sebagai kejahatan lagi, yang kadang melihat kejahatan itu sudah sangat soft sekali, sangat maklum, sangat toleril gitu ya, sampai kejahatan pun tidak lagi disebut dosa. Nah, ini bahaya. Apakah orang Kristen masih punya hati seperti hati Lot? Lihat kejahatan dia sedih, dia menderita. Lihat kejahatan dia tersiksa, dia nggak bisa tenang. Saudara punya hati seperti ini di zaman ini? Saudara, Lot itu dan keluarganya itu hidup berusaha untuk sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan dengan tulus. Meskipun sekelilingnya berdosa, kejahatan seksualnya sangat-sangat dekat sama mereka, tapi mereka tetap hidup tidak kompromi. Ya, Lot dan keluarganya tetap hidup lurus di hadapan Tuhan. Buktinya apa saudara? Salah satu buktinya paling jelas, anak perempuannya itu masih gadis, belum pernah disentuh laki-laki sampai seusia mau nikah. Ini sudah satu tanda bahwa dia menjaga keluarganya, anaknya hidup di dalam kekudusan, jauh dari kejahatan dan kerusakan seksual ini. Dia jaga dengan baik saudara. Ini sikap hatinya gitu ya. Dia tahu ini kekudusan yang Tuhan mau. Dia tahu ini Tuhan mau mereka hidup benar. Ya. Maka hari ini kalau kita lihat ya, lingkungan kita memang rusak, dunia kita rusak, sistem kita rusak, negara kita juga banyak rusak, banyak korupsi, sistemnya buruk sekali. Lot juga demikian, tapi dia nggak bisa ubah lingkungan. Betul? Dia susah untuk mengubah orang. Buktinya semua orang dibinasakan, yang selamat cuma dia, anaknya, istrinya sempat selamat tapi akhirnya mati karena berbalik menoleh ke belakang jadi tiang garam. Tapi dia dan anaknya selamat saudara. Ya.
Nah, saudara kalau lihat ya, kita memang lihat lingkungan rusak, tapi kita nggak boleh nyalahin lingkungan. Lingkungan dunia itu memang rusak, berdosa. Jangan beralasan, oh karena orang dunia yang menggoda saya, maka saya ikut berdosa. Dunia menawarkan ini, maka saya ikut, ya. Dunia membujuk saya dan sebagainya, maka saya terbawa arus dunia ini. Bukan itu poinnya. Dunia boleh rusak, sekitar kita boleh banyak orang yang berbuat jahat, tapi kita tidak harus ikut-ikutan. Ini Lot. Ya enggak? Lot memang tidak bisa mengubah lingkungannya menjadi lebih baik, tapi Lot bisa berjuang untuk hidup lurus di hadapan Tuhan. Ini yang lebih penting. Kalau lingkungan kita nggak bisa diubah, orang-orang di tetangga kita susah diubah, tapi minimal saudara bisa hidup lurus di hadapan Tuhan. Itu saudara sudah tidak kompromi namanya. Ya. Saudara lihat Lot ya, sangat luar biasa di dalam menjaga hidupnya. Itu. Ya. Dia mungkin berkorban untuk itu. Ya, hidup untuk lurus tanpa kompromi itu ada harganya. Dia mungkin akan dikatakan aneh. Mungkin dia akan dikatakan kuno. Ya, anakmu masih gadis sampai seusia gini, yang lain sudah seks di luar nikah misalnya. Aneh. Yang namanya mayoritas itu belum tentu benar. Zaman ini semuanya udah misalnya ya anak-anak kuliah SMA sudah free sex misalnya ya, sudah berbuat dosa zina gitu ya, dosa seksual. Kalau zaman ini semua begitu dan kita tetap hidup lurus, mungkin kita dianggap aneh. Itu harga yang dia harus bayar. Dianggap bodoh, dianggap nggak ikut tren, nggak ikut zaman gitu ya. Tapi ya, mungkin ada pengorbanan yang harus kita berikan kalau kita mau hidup benar, hidup tanpa kompromi. Tetapi ingat baik-baik, ada anugerah bagi Tuhan buat orang yang hidupnya lurus di situ. Maka kita lihat Lot diselamatkan, yang lain dimusnahkan oleh Tuhan. Ya, orang yang hidup tanpa kompromi hari ini mungkin menjadi lebih langka. Ya, sangat langka. Di zaman kita ini, sekali lagi tadi saya bilang, dosa itu sudah nggak kelihatan dosa. Ya, ada orang Kristen bisa menggadaikan imannya kok. Jual imannya lebih demi dapat duit gitu ya. Ada orang Kristen kalau dalam dunia pekerjaan juga bisa aja tergoda. Pakai cara ini, yang penting saya lebih untung, yang penting saya lebih sukses gitu. Biasa orang melakukan ini. Maka orang-orang Kristen di dalam pemerintahan misalnya, ya udah ikut-ikutan dengan sistem yang korupsi, ya udah semua korupsi, udah korupsi rame-rame. Dosanya mayoritas komunal semua melakukannya karena sistem. Pikirnya begitu. Tapi Lot tidak demikian. Lingkungan tidak mempengaruhi dia, bukan? Lingkungan bisa rusak, lingkungan bisa hancur, tapi dia hidup di hadapan Tuhan dengan lurus. Bisa saudara, bukan tidak bisa. Ini ada buktinya. Ya, kota ini rusak. Ya, sama dengan kota mungkin yang kita hidupi sekarang ini. Tapi ada orang-orang tetap bisa lihat bagaimana dia hidup lurus di hadapan Tuhan tanpa kompromi. Bahkan ada hamba Tuhan saudara, ya, demi reputasi, demi koneksi, demi relasi, demi balas budi, tetap bisa kompromi, ya, membela pejabat, membela tokoh politik, meskipun salah, tetap bisa dibela. Kompromi saudara, demi menjaga reputasi dirinya sebagai tokoh rohani. Saudara lihat ya, orang-orang yang seperti ini, apa yang Alkitab katakan? Orang-orang Kristen yang kompromi, kecil-kecilan, lama-lama menjadi besar. Apa yang Alkitab katakan? Petrus itu mengingatkan orang-orang Kristen yang kenal Tuhan, yang kenal kebenaran, tapi kalau kompromi lagi, hidup dalam dosa lagi, itu penghakimannya lebih besar daripada orang yang belum kenal kebenaran. Karena dia sudah tahu kebenaran, tapi dia menyangkali. Itu penghakimannya jauh lebih berat dari orang yang belum pernah mengenal kebenaran. Saya bacakan ayatnya saudara. Di 2 Petrus tadi ya, pasal 2 ayat 20 sampai 22.
Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada sebelumnya. Karena bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Kita pakai peribahasa ini untuk menggambarkan orang Kristen kalau sudah kenal Tuhan, sudah ikut Tuhan, tapi kembali mencemarkan diri dalam dosa, kembali lagi kompromi hidup di dalam dosa, itu hidup yang menjijikkan bagi Tuhan. Seperti tadi babi kembali ke kubangannya, anjing kembali ke muntahannya. Itu sangat menjijikkan. Dan itu tindakan yang menyia-nyiakan anugerah Tuhan, yang menyangkali karya penebusan Tuhan bagi dia, yang menyangkali kebenaran. Sekarang dia meninggalkannya, saudara. Maka orang seperti ini, Tuhan bilang penghakimannya lebih berat daripada orang yang belum tahu kebenaran. Maka ini peringatan keras buat kita yang hari ini sudah beribadah kepada Tuhan, sudah mengenal Tuhan, mengenal firman Tuhan. Mari kita coba hidup lurus di hadapan Tuhan, hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup tanpa kompromi sedikit pun, saudara. Sudah akan lihat bagaimana Tuhan memberkati saudara. Ada satu orang pelari, ya mungkin klik fotonya, ini pelari Kristen asal Skotlandia. Namanya Eric Liddell. Dia meraih medali emas tahun 1924 di cabang lari. Dia sebenarnya spesialisasi andalan dia itu lari 100 meter. Tapi dia di luar dugaan dia menjuarai lari 400 meter. Sudah kan tahu ya, beda ya lari sprint dengan lari 400 meter itu fisiknya beda dan tekniknya beda. Dia udah biasa di lari 100 meter, tapi dia akhirnya menjuarai lari 400 meter. Dan itu memecahkan rekor dunia. Ya, mendapat medali emas dan rekor dunia dia. Kisahnya begini, saudara. Jadi waktu dia babak penyisihan lari 100 meter itu jatuhnya hari Minggu. Dan dia orang Kristen. Dia berkata, saya tetap mau beribadah kepada Tuhan, gak ada kompromi soal ibadah. Jadi dia melewatkan penyisihan itu untuk masuk ke sprint 100 meter. Wah, ini dikritik orang dia, bodoh sekali dia. Ini kesempatan jarang ada. Ibadah kan masih bisa minggu depan, masih ada lagi bulan depan. Ibadah masih banyak, ini kesempatan cuma sekali. Nah, tapi dia meyakini, saudara, saya tidak mau kompromi, saya mau ibadah kepada Tuhan. Sudah kadang kita kalau ditawari begini kan kita, ya udahlah, nggak usah ibadah. Ini kesempatan jarang. Kompromi kecil, sepertinya nggak apa-apa, sepertinya aman. Tapi kalau yang namanya udah satu kali, ada dua kali, ada dua kali, ada tiga kali, dan seterusnya, saudara. Kalau ini makin diteruskan sekali lagi, pergeserannya makin jauh. Ya, saudara kalau membiasakan diri tidak ibadah, satu kali aja sudah tidak ibadah, muncul tuh 2-3 kali dan sebagainya. Ya, kadang-kadang memang ada hal mendesak yang harus dilakukan, saudara. Tapi yang menjadi poinnya adalah bukan masalah minggu depan ada ibadah lagi, minggu depannya lagi ada ibadah lagi. Ini masalah hati sekali lagi. Apa yang membuat kita tertarik di dunia ini? Apakah hal-hal lain yang menarik hati kita condong kepada hal-hal dunia, kepada prestasi, kepada materi, kepada pencapaian, kepada kesuksesan, atau hati kita itu tetap ada pada Tuhan? Tertariknya, condongnya itu kepada Tuhan. Nah, hatilah yang membuat orang itu akhirnya dilihat sebagai orang benar apa tidak. Hati kita itu ada kemana arahnya? Kemana arahnya itu? Kalau kita terus tertuju kepada Tuhan, ya, Tuhan juga bisa lihat.
Kalau hati kita lebih yang lain kepada yang lain, Tuhan juga tahu. Nah, Erik ini dia yakin, dengan keyakinannya dia teguh sekali. Akhirnya dia lewatin itu penyisihan 100 meternya itu. Dia daftar ke yang lain yang bukan hari Minggu. Yang ada sisanya lari 400 meter yang dia belum pernah ikuti. Tapi dia daftar. Begitu dia ikut, di luar luar pemikiran, di luar sesuatu yang itu ya, kebiasaan, dia ternyata memecah rekor dunia, dapat medali emas, sangat terkenal. Oke, Christian, you should know Eric Liddell. Bagaimana dia tidak kompromi di dalam hal ibadat. Ini hal kecil loh. Latihan setiap hari Minggu beribadah, ini latihan kecil buat kita itu setia, lurus beribadah menyembah Tuhan. Ya, kalau orang sudah kompromi ya di dalam beribadah kepada Tuhan, ya kemungkinan besar orang bisa kompromi di hal yang lain. Ya. Tapi kita perlu mengagumi orang-orang yang untuk hal kecil dia sudah setia dan tidak kompromi di dalam hal itu. Maka seperti ini juga perlu diajarkan kepada anak-anak kita sebenarnya. Ya, anak-anak muda, anak-anak kecil. Kalau orang tua sudah tanda kutip membiasakan mereka, udah nggak ibadah nggak apa-apa ya, sekali 2 kali gitu. Sekali lagi pergeserannya makin lama makin susah, makin jauh gitu. Coba dorong lagi mereka ya, ibadah kepada Tuhan. Ya, kalau nggak ada hal yang mendesak, jangan kompromi. Strict kita hari Minggu, hari Sabat yang Tuhan sudah berikan, mari kita ibadah. Soal jalan-jalan ke mall, geser hasil siang. Soal nonton, geser siang setelah ibadah. Pergi-pergi setelah ibadah. Ini waktu beribadah kepada Tuhan. Hanya 1,5 jam. Mari kita datang. Kalau kita punya hati, ini bicara hati, bukan bicara ini, bicara hati kita sungguh-sungguh mau memberi, mengkhususkan buat Tuhan. Nah, kita latih itu. Karena kompromi itu selalu dimulai dari kecil. Iblis itu nggak suruh kita langsung lompat ke jurang. Dia cukup geser kita 1 senti setiap hari, lama-lama kita jauh dan kita masuk jurang. Digeser pelan-pelan itu saudara nggak tahu, nggak sadar. Nah, itulah cara liciknya iblis untuk membuat kita berkompromi jauh dari Tuhan, dan akhirnya kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Saudara, hidup kompromi mungkin butuh pengorbanan, iya. Kita mengorbankan yang lain, yang tidak prioritas kita korbankan, iya. Kita korbankan banyak hal, tapi ingat, Tuhan menghormati orang-orang yang menghormati Dia. Tuhan mengutamakan orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Maka Tuhan perhatikan Lot. Tuhan beri anugerah dan Tuhan selamatkan dia. Hidup kompromi itu sangat langka. Ya, maksudnya sudah jarang kita temukan orang hidup lurus tanpa kompromi, maksudnya. Ya. Sangat langka, sangat sulit, tetapi ini sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia bagi Tuhan, di mata Tuhan, dan itu tidak pernah berubah. Meskipun kita harus berkorban, kita harus mungkin tersiksa, kita harus menderita karena kita mau hidup lurus di hadapan Tuhan. Mungkin kita akan mengalami banyak kesulitan, penderitaan. Tetapi Tuhan bilang, itulah hamba yang baik. Ya, hamba yang baik. Tuhan melihat mereka. Mereka tidak pernah dihapus dari pandangan Tuhan. Mata Tuhan itu tertuju pada orang-orang yang benar. Ya. Dan Tuhan menghormati orang-orang yang menghormati Tuhan. Saya nggak tahu saudara, dalam prinsip hidup saudara sebagai orang Kristen, saudara mengedepankan nggak ini sebagai prinsip hidup? Saya nggak mau kompromi dalam hal kebenaran. Ya. Apa tandanya saudara? Orang yang punya jiwa yang tidak kompromi. Sekali lagi soal hati. Waktu kita lihat ada yang nggak benar ya, tetangga kita, anak kita lah, teman kita lah. Kalau kita lihat anak kita misalnya udah punya perilaku kasar, bicaranya kasar, kita aware nggak? Ini nggak benar loh gitu. Ya. Kadang-kadang orang tua bisa ngomong ngegas gitu ya, anak gas sama orang tua, kita anggap biasa. Jangan salah saudara. Kalau kita anggap ini biasa, dia itu lama-lama lebih menindas saudara daripada itu. Ya. Maka kita harus benerin begitu maksudnya. Ya. Saya sudah bilang juga ke anak saya bahwa kamu ngomong
sama orang tua dengan sama teman tuh beda. Kamu sama teman tuh bisa santai, bisa bisa suka-suka kamu pakai bahasa. Tapi sama orang tua dan orang-orang tua di mana kamu ketemu, kamu tetap harus bicara dengan hormat. Nggak boleh kompromi, itu etika, moral. Kamu bicara sama yang kecil, sama yang sepantaran, sama yang dewasa itu beda. Nggak bisa disamakan ngomong sama orang tua kayak ngomong sama temen. Tapi banyak orang tua nggak sadar hal ini juga. Oh biasa, biarin aja. Akhirnya kalau udah dibiarin, lama-lama jadi kebiasaan, susah diubah. Itu kalau kita kompromi seperti itu. Maka perhatikan anak-anak saudara waktu bertumbuh. Kalau sudah lihat ada yang nggak benar, saudara langsung peka. Bagaimana melatih kepekaan ini biar kita itu selalu dekat dengan Tuhan. Ada firman Tuhan yang menajamkan hati kita, pandangan kita, supaya kita bisa lihat, sebenarnya ini udah mulai keluar rel nih, dikit aja keluar, cepet-cepet dikembalikan. Kalau dibiarin keluar ya nyasar nanti lama-lama, keluar semua. Tapi kalau kita selalu koreksi, disiplinkan itu, selalu kembalikan ke jalur yang benar, kembalikan ke jalan yang lurus gitu. Meskipun butuh pengorbanan, butuh kita menderita juga karena melakukan hal itu, kita susah juga. Tapi itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Jangan biarkan anakmu main HP terlalu lama juga engkau harus tahu, hati-hati. Ya, kalau lost aja dari awal, begitu dia remaja, pemuda, saudara udah nggak bisa kendalikan dia. Percaya. Tapi kalau dari kecil saudara sudah bisa atur, arahkan dia, sudah bisa lebih mudah untuk meluruskan dia, mengarahkan dia. Jadi hati kita sedih nggak kalau lihat anak kita itu di jalan yang mulai bengkok, mulai menyimpang. Harus punya hati seperti itu. Dan kalau kita lihat, mari kita arahkan mereka kembali, bawa mereka kepada Tuhan. Ya, saudara, orang yang tidak kompromi itu bukan berarti orang yang sempurna, enggak. Tapi hati kita memilih yang benar. Hati kita memilih setia kepada Tuhan, meskipun sulit. Memilih taat kepada kebenaran, meskipun ada harganya yang harus kita bayar. Ya, tidak menunggu saudara sempurna, tidak. Tapi pilihan hati kita mengikut Tuhan, setia, tetap di jalan yang benar. Ya, kalau dosa sudah tidak mengusik hati kita, berarti kepekaan kita itu mulai tumpul. Berarti kita sudah mulai terbiasa. Tapi kalau dosa kecil saja mengusik kita, menggelitik hati kita, bersyukur saudara masih peka berarti. Ya, masih peka. Oh ini salah nih, ini nggak beres nih anak saya. Oh saya sendiri nggak beres nih, gitu ya. Saya udah mulai menyimpang nih. Saya udah mulai keluar nih. Saya udah mulai nggak melayani nih. Saya udah mulai nggak ke gereja nih. Saya mulai, kalau sudah punya aware gitu, puji Tuhan, itu ingatan yang baik dari Tuhan mengingatkan kita. Tapi kalau udah nggak ibadah, biasa aja rasanya, nggak pelayanan juga biasa aja. Lihat orang-orangnya di sekitar kita ada bully, ada kekerasan, kita juga nggak punya kesedihan, kemarahan. Sudah berarti sense kita, hati kita untuk hal yang benar itu sudah mulai tumpul. Maka perlu diasah kembali supaya kita itu peka lihat mana yang benar, mana yang tidak, bisa membedakan. Maka kita perlu firman Tuhan terus mengisi pikiran dan hati kita, dan cara kita melihat itu kita selalu melihat dari cara Tuhan melihat. Ya, supaya kita itu bisa hidup tanpa kompromi di hadapan Tuhan. Tuhan gak cuma perintahkan kita untuk ini, tapi Tuhan juga akan menolong kita. Percaya, Dia memberikan Roh Kudus, membimbing kita di jalan yang benar. Ya, asal kita mau setia, memilih taat, kita akan menjadi orang-orang yang diperkenan Tuhan, baik di dunia sekarang maupun di dunia yang akan datang. Mari saudara kita sama-sama ya, hidup sebagai orang Kristen yang punya hati yang berpihak kepada Tuhan. Berpihak kepada Tuhan. Dan biarlah keluarga kita tumbuh, anak-anak kita, cucu kita tumbuh juga di dalam kebenaran yang tidak kompromi, ya. Kalau sudah kompromi, kembalikan lagi ke jalur yang benar, koridor yang Tuhan sudah tetapkan. Biar Tuhan memberkati firman-Nya buat kita. Mari kita berdoa.